Salam kerahiman. Hari ini temanya penderitaan Yesus. Kita lihat dari 7:5-9. Ketika aku mengalami penderitaan ini untuk pertama kalinya, yang diceritakan oleh Suster Faustina adalah kejadian dia pertama kali mengalami penderitaan tersebut. Pada suatu hari, sesudah kaul 1 tahun, sesudah ikrar kaulnya Suster Faustina, dalam doa aku melihat cahaya yang sangat terang. Dan dari cahaya itu keluar sinar-sinar yang sepenuhnya menyelubungi aku. Kemudian tiba-tiba aku merasakan rasa sakit yang nyeri pada tanganku, kakiku, dan lambungku. Dan merasakan tusukan-tusukan duri dari mahkota duri. Suster Faustina bercerita tentang yang dialaminya. Jadi 1 tahun setelah kaul yang diikrarkannya, dia melihat suatu cahaya yang sangat terang, dan cahaya itu mengeluarkan sinar-sinar menyelubungi tubuhnya, menyelubungi dirinya. Tapi tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di tangannya, di kakinya, dan di lambungnya. Juga dia merasakan tusukan duri-duri di kepalanya. Aku mengalami penderitaan ini dalam misa kudus pada hari Jumat, tetapi ini hanya berlangsung singkat. Itulah stigmata rohani yang dialami oleh Suster Faustina. Dia mengalami penderitaan sengsara Yesus seperti Yesus ya, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk sama tombak, kepalanya dikasih mahkota duri sehingga kepalanya merasakan tusukan-tusukan duri. Dan yang dialami oleh Suster Faustina, penderitaan Yesus itu dialami secara rohani. Karena secara kasat mata tangannya, kakinya nggak ada yang luka. Tapi penderitaan yang Suster Faustina alami itulah penderitaan Yesus. Walaupun dikatakan dia mengalaminya sangat singkat. Dan itu dialami pada perayaan Ekaristi pada hari Jumat. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah juga cerita ya tentang Theresia Neumann dari Jerman. Dia juga mengalami stigmata tersebut, tapi secara jasmani, karena jelas-jelas tangannya luka. Karena nggak tahu ya itu kenapa luka, ya otomatis diobatilah, dikasih salep, terus tangannya diverban. Apa yang terjadi? Bukan sembuh, malah lukanya semakin parah. Karena seperti itu akhirnya sudah, karena bukan luka saja ya, menderita sakit, akhirnya tidak dikasih salep lagi, tidak dibungkus lagi, dan menjadi kering dan sembuh. Tapi memang setiap hari Jumat dia mengalami stigmata tersebut. Jadi kalau kita pergi ke salah satu gereja, saya lupa gerejanya ya di Jerman, di belakang altar itu ada satu kursi yang dipakai oleh Theresia Neumann ini untuk duduk di situ. Dan pada waktu itu dia mengalami sengsara yang luar biasa sampai dia harus diikat di kursi tersebut karena begitu sakitnya penderitaan yang dia alami pada hari Jumat. Nah, luar biasanya lagi, Theresia Neumann ini selama 40 tahun dia hanya hidup melalui hosti. Mula-mula dia terima hosti dan dia masih minum air ya. Tapi berapa lama kemudian dia hanya hidup betul-betul mengandalkan hosti saja. Banyak orang yang nggak percaya juga, nggak mungkin ya bisa hidup hanya dari satu hosti. Tapi setelah diperiksa, setelah dipelajari, dan memang dia tidak makan yang lain kecuali hosti kudus. Itu membuktikan bahwa betul-betul tubuh Kristus, betul-betul makanan yang Tuhan berikan kepada kita dalam perayaan Ekaristi, dalam komuni kudus. Dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, penderitaan ini terulang pada beberapa hari Jumat. Dan kemudian aku tidak mengalami
suatu penderitaan apapun sampai sekarang, yaitu sampai akhir September tahun ini. Maksudnya September tahun 1929. Pengalaman itu pertama kali adalah pada April 1928. Jadi sekitar 1 tahun lebih ya, dia mengalami penderitaan tersebut. Dalam kaitan dengan penyakitku yang sekarang, aku merasakan diriku tertusuk-tusuk dengan penderitaan yang sama dalam misa kudus pada suatu hari Jumat. Itu terjadi tahun 1928-29. Suster Faustina masih terus mengalami kehidupan dan juga dia mengalami sakit, ada di rumah sakit dan makin lama makin sakit. Dan di sini dikatakan dia merasakan itu lagi. Diriku tertusuk-tusuk dengan penderitaan yang sama seperti dalam misa kudus pada hari Jumat. Penderitaan ini terulang kembali pada setiap Jumat dan kadang-kadang aku rasakan juga ketika aku berjumpa dengan suatu jiwa yang tidak berada dalam keadaan rahmat. Kalau Suster Faustina bertemu dengan orang yang berdosa, penderitaan itu dia rasakan lagi. Karena kalau saya bayangkan ya, kalau ada orang berdosa, Yesus menderita. Yesus menderita sampai disalib karena untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan kalau sampai sekarang masih ada manusia yang terus-terus berbuat dosa, maka penderitaan itu masih terus harus ditanggung oleh Yesus. Dan karena Suster Faustina merasakan stigmata tersebut, maka pada waktu dia bertemu dengan manusia yang berdosa, dia juga kembali bisa merasakan penderitaan-penderitaan tersebut. Kalau berjumpa dengan suatu jiwa yang tidak berada dalam keadaan rahmat, orang berdosa. Coba kita refleksi lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita bertemu dengan orang yang berdosa, apa reaksi kita? Ya udah, masa bodoh, dia dosa bukan urusan saya, biar dia tanggung sendiri. Atau kita kasih nasihat, jangan berdosa. Kalau kamu lakukan itu, kamu bersalah, kamu berdosa. Tapi kalau dia tetap mau lakukan itu, ya sudah, bukan urusan kita juga. Padahal Suster Faustina di sini cerita, kalau ada orang yang tidak dalam keadaan rahmat, dia bisa merasakan sengsara tersebut. Dia merasakan lagi sengsara tersebut. Karena ya dosa-dosa itu kembali harus Yesus tanggung. Memang penderitaan ini tidak sering terjadi dan berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Tapi penderitaan itu sungguh dahsyat. Dan tanpa rahmat istimewa dari Allah, aku tidak mampu menanggungnya. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar sengsara Tuhan Yesus untuk menanggung seluruh dosa manusia. Suster Faustina di sini kasih tahu untuk menanggung walaupun hanya sekedar, walaupun berlangsung singkat. Tapi penderitaan itu luar biasa dahsyat, dan kalau tidak ada rahmat istimewa, bukan sekedar rahmat ya, kalau tidak ada rahmat istimewa dari Allah, dia nggak mungkin bisa menanggungnya. Walaupun penderitaan itu hanya dia rasakan sekejap, sangat singkat. Dan kembali lagi ke permenungan tadi. Kalau kita bertemu dengan orang yang berdosa, atau kita tahu dia berdosa, bukan hanya sekedar masa bodoh, bukan hanya sekedar kasih nasihat kalau nurut syukur, nggak nurut udah, tapi ayo kita mau terlibat lebih. Kita berdoa pada Tuhan. Persembahkan dia dalam doa kita. Tuhan, inilah pendosa yang malang. Dia sudah tahu dia berdosa, tapi dia tetap melakukannya. Bahkan Tuhan, dia nggak sadar bahwa dia berdosa. Doakan dia. Dengan kita berdoa koronka, kita mendekatkan dia pada Tuhan, yang pasti Tuhan akan turun tangan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan kalau kita mempersembahkan jiwa-jiwa orang berdosa,
kita juga melakukan doa untuk silih untuk supaya Tuhan melimpahkan kerahimannya kepada orang berdosa ini, pasti suatu hari dia akan mengalami kerahimannya Tuhan. Jadi bukan masa bodoh, bukan titik sampai di situ, tapi ini menjadi satu PR kita. Terjadi di depan kita, kita tahu ada kejadian tersebut, maka itulah menjadi kesempatan untuk kita berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut dan sebagai satu ungkapan belas kasih kita untuk mereka. Tidak ada tanda-tanda lahiriah dari penderitaan ini. Apakah yang akan terjadi kemudian, aku tidak tahu. Semua ini demi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi itu yang tadi saya katakan ya, stigmata rohani, karena nggak ada tanda-tanda lahiriah. Sama seperti kalau saya bilang, aduh saya lagi sakit perut. Saya bisa bohong bahwa saya lagi sakit perut, tapi saya bisa juga betul-betul saya sakit perut. Karena nggak ada tanda-tandanya. Begitu pula dengan Suster Faustina. Pada saat dia menderita, mengalami stigmata rohani tersebut, tapi secara kasat mata nggak kelihatan penderitaan itu. Jadi bisa saja suster-suster yang lain salah paham atau mengambil satu kesimpulan atau menghakimi Suster Faustina bukan sakit, tapi dia memang malas. Dia nggak mau kerja. Dia pura-pura sakit. Itulah judgement, penghakiman yang Suster Faustina terima dari teman-teman sesama suster. Tapi buat Suster Faustina itu semua nggak penting. Yang penting penderitaan itu dia alami, penderitaan itu dia terima demi keselamatan jiwa-jiwa. Sama seperti teman saya juga ya, ada yang menderita kanker. Dia tidak pernah minta sama Tuhan supaya dia sembuh. Tapi dia berusaha menerima penyakit tersebut, menjalaninya, dan mempersembahkannya kepada Tuhan untuk menjadi silih atas dosa-dosa dia, dosa keluarganya, dan juga untuk orang-orang yang butuh doa silih tersebut. Kesimpulan. 1. Suster Faustina mengalami penderitaan Yesus dalam Misa Kudus pada hari Jumat. Ini boleh menjadi satu hal yang kita ikut berpartisipasi ya. Bukannya untuk sama-sama menderita, tapi ikut prihatin. Ada banyak orang yang melakukan puasa pada hari Jumat atau pantang sesuatu pada hari Jumat. Menjadi hari yang spesial di mana kita ikut berempati dengan mereka-mereka yang susah, yang menderita. 2. Nyeri pada tanganku, kakiku, dan lambungku, dan juga tusukan duri di mahkota duri. Tusukan duri di kepalanya karena ada mahkota duri. Itulah penderitaan yang dialami oleh Suster Faustina. 3. Walau berlangsung sangat singkat, tapi penderitaan itu sungguh dahsyat. Dan dia bisa menanggungnya karena ada rahmat istimewa dari Tuhan. Sama buat kita semua juga, kalau kita sedang menderita, minta rahmat dari Tuhan. Jangan berusaha untuk mengatasinya sendiri. Kita manusia apa-apa, kita lemah, kita nggak berdaya. Nggak mungkin bisa survive. Mari kita datang pada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta penghiburan dari Tuhan. 4. Penderitaan itu juga kadang dialami kalau kita bertemu dengan orang yang tidak dalam keadaan rahmat. Pertama, ya kita harus berusaha untuk jangan menjadi pendosa supaya tidak membuat orang lain menderita. Tapi sekaligus kita juga peduli berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut supaya dia disadarkan dan kembali dalam keadaan rahmat. 5. Persembahkan semua penderitaan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.